Manusia sering sekali lari dari tanggung jawab. Karena apa? Nggak mungkin. Memang, kalau dengan mengandalkan diri sendiri tidak mungkin. Tetapi bersama Yesus, kita lakukan perkara-perkara besar. Namun, teks ini mengajarkan kita, apa yang ada padamu, lakukanlah itu, bawalah kepada Tuhan Yesus. Bersama Yesus, kita dapat menyelesaikan masalah apapun yang ada di dalam dunia ini. Kenapa bisa? Karena Dia adalah Allah. Shalom pemirsa, sahabat YTWR. Kembali bersama saya, Pendeta Eslo Manik, hanya di program Terang Warta Rohani. Iya, kali ini saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 14. Ya, pemirsa bisa membuka Alkitabnya. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Kalau semuanya sudah membuka alamat ayatnya, saya akan membaca secara perlahan-lahan supaya kita masing-masing mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Oke, saya bisa mulai? Ya. Lembaga Alkitab memberi topik yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu. Ya, mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya yang membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi budaya Israel itu budaya patriark yang dicatat laki-laki saja 5.000, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, topik renungan hari ini adalah Yesus sang penyedia dari kekurangan kepada kelimpahan. Nah pemirsa, inilah persoalan manusia. Persoalan yang dialami orang banyak mencari Yesus, mengikuti Yesus. Persoalannya apa? Ya persoalan kelaparan. Persoalan zaman dahulu, masa Yesus, era Yesus, hingga era kini, persoalan manusia yaitu kelaparan. Sangat miris ya. Kenapa kelaparan? Begitu di Taman Eden, semua pohon dalam taman ini buahnya boleh kau makan. Di dunia ini begitu banyak tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman
tetapi manusia kelaparan. Itulah persoalan manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, persoalan manusia kelaparan, apalagi pemirsa tentu tahu ya, sakit penyakit. Mungkin pemirsa ada mengalami sakit flu, itu sakit penyakit juga ya. Sakit yang berat, organ tubuh, ginjal, jantung. Itu persoalan manusia. Persoalan apa lagi? Kesepian. Ada begitu banyak orang kesepian di rumah sendiri. Apalagi manusia yang antisosial itu sering kesepian. Itu persoalan. Kalau kesepian itu, minyak-minyak di otak itu nggak teratur dia, akhirnya stres. Tidak heran ada begitu banyak lansia itu baru dikasih makan. Aku belum dikasih makan katanya. Karena itu kesepian, rusak minyak-minyak di otak ini, kacau balau, sehingga pemikiran, perkataannya pun kacau. Jadi kesepian, lapar hiburan, keterikatan, apa lagi? Zat adiktif. Maka banyak orang narkoba. Mulai dari anak-anak remaja sampai orang tua dengan kena narkoba. Kemudian apa lagi? Klepto. Suka mencuri. Padahal sikat gigi aja dicuri, nggak ada gunanya buat dia. Pulpen dicuri, apapun dicuri. Kalau dia tidak mencuri, maka dia sakau. Sakau, orang narkoba itu juga sakau. Kalau dia tidak menikmati narkoba, dia sakau. Demikian juga orang klepto, sakau. Jadi itulah persoalan manusia sejak manusia melanggar firman Tuhan. Ketika manusia melanggar apa yang dikatakan Tuhan, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Manusia diusir dari Taman Eden. Manusia rusak hubungannya dengan Allah, rusak hubungannya dengan sesama, rusak hubungannya dengan yaitu alam sekitarnya. Sehingga alam pun tidak bersahabat lagi dengan manusia, yaitu sulit mencari makanan, minuman, sehingga manusia itu mengalami persoalan, yaitu persoalan kelaparan, kesusahan, kemiskinan, ya, kesepian. Saya tidak tahu apa yang dialami Anda saat ini. Kelaparankah? Kelaparan kasih sayangkah? Kelaparan perhatiankah? Atau kesepian di antara keramaian? Apa itu Pak Pendeta? Kesepian di antara keramaian. Anda berada di tengah-tengah orang banyak, tetapi hati Anda menusuk, sepi, sedih. Banyak orang seperti itu. Dia punya banyak teman, dia punya banyak uang, dia berada di dalam kumpulan orang-orang penting, tetapi hatinya sepi. Itulah persoalan manusia. Nah, ketika manusia mengalami ini, maka orang banyak mengikuti Yesus. Karena persoalan itu. Karena didengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan, Yesus dapat menolong, Yesus dapat memberikan penghiburan, Yesus dapat membangkitkan orang mati. Bahwa Yesus ini dahsyat dan luar biasa. Sehingga orang banyak mengikutinya. Nah, kemudian di ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi orang yang mengikuti, orang banyak yang mengikuti Yesus itu, yaitu beroleh jawaban, dan mereka disembuhkan oleh karena belas kasihan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Belas kasihan, ya. Belas kasihan ini dalam arti Yunaninya, ya, saya itu tidak usah bacakan bahasa Yunaninya, artinya usus, perut, hati atau organ dalam, ya. Maknanya secara harfiah tergerak dari dalam perut atau merasakan kegetaran di dalam batin yang paling dalam. Dalam konteks budaya dan bahasa Yunani kuno, organ-organ dalam yaitu hati, paru, usus dianggap sebagai
pusat emosi. Ya, di pusat emosi terdalam, seperti kita berkata, teriris hatiku. Ya, atau tersayat batin. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi kata belas kasihan ini dalam bahasa Yunani menggambarkan emosi yang sangat dalam dan tak tertahankan untuk bertindak menolong. Itulah Yesus, ya. Gerakan kasih ilahi yang ada di dalam diri Yesus, karena dia Allah 100% dan dia juga manusia 100%, dan kasih ilahi itu ada pada Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang menolong orang banyak ini karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Sangat luar biasa. Orang yang mengikut Yesus disembuhkan. Ya, terjawab masalahnya, yaitu masalah sakit penyakit. Bukan hanya itu, ya. Apalagi yang dinikmati orang banyak itu. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu. Ya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti loh Tuhan Yesus. Ya, dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, kalau manusia biasanya lari dari tanggung jawab. Ya, karena tempat ini sunyi, tidak mungkinlah kita dapat memberi mereka makan 5.000 ini Tuhan Yesus. Ya, itu masih laki-laki ya, dicatat di situ. Kalau saya tafsirkan bisa sampai 11-15 ribu. Karena tidak termasuk perempuan. Pasti ada perempuan di sana. Istri-istrinya pasti dibawa. Anak-anaknya pasti dibawa. Ada mungkin tafsiran saya, yaitu sekitar 15 ribu. Bagaimana? Ya, ke-12 murid memberi makan 15 ribu dalam sekejap. Manusia sering sekali lari dari tanggung jawab. Karena apa? Nggak mungkin. Memang kalau dengan mengandalkan diri sendiri tidak mungkin. Tetapi bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Amin, pemirsa. Nah, tetapi Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bawalah itu kepadaku, kata Yesus. Nah, pemirsa, begini. Ketika ada masalah, ya, pasti kita merasakan jalan buntu. Namun teks ini mengajarkan kita, apa yang ada padamu, lakukanlah itu, bawalah kepada Tuhan Yesus. Ketika Anda bangkrut dalam bisnis, apa yang ada, apa yang sisa, bawalah itu kepada Tuhan Yesus. Ketika Anda sakit, apa yang ada padamu, bawalah itu kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berdoa kepada pemirsa dan mengucapkan berkat. Dikatakan di situ, ya, mengucapkan berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Terjadi mukjizat. Ya, yang 5.000 laki-laki mereka makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Wah. Apa pesan firman Tuhan di sini bagi kita? Yaitu bersama Yesus kita dapat menyelesaikan masalah apapun yang ada di dalam dunia ini. Kenapa bisa? Karena dia adalah Allah. Kenapa persoalanmu terus-menerus sepanjang tahun, puluhan tahun tidak pernah terselesaikan? Karena Anda menyelesaikannya sendiri. Anda kan ciptaan. Anda kan dipelihara. Jadi tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus Kristus. Ini orang banyak ini, para murid datang kepada Tuhan membawa 5 roti dan 2 ikan. Maka di tangan Tuhan dengan kata berkat, Tuhan memberkati Anda, memberkati usaha Anda, maka berlimpah-limpahlah usaha Anda.
Berlimpah-limpahlah kesuksesan Anda ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus, membawa masalahmu, membawa apa yang ada kepada Dia, maka jalan keluar sudah terang benderang di depanmu. Nah, kira-kira Anda mau datang kepada Tuhan? Atau masih bertahan? Saya ini tidak ada Tuhan-Tuhanan. Semakin stres, semakin depresi, semakin hancur. Tidak ada sejarahnya di dalam Alkitab manusia dapat menyelesaikan masalahnya. Daud sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia stres, dia depresi. Dia berseru-seru kepada Tuhan di dalam kitab Mazmur supaya Tuhan menolongnya. Tetapi Tuhan menolongnya dengan cara unik. Tuhan mengirimkan orang yang bermasalah datang kepada Daud supaya Daud menolong dia. Itu namanya terapi Gua Adulam. Ketika Daud yaitu bersembunyi di Gua Adulam, justru Daud tertolong mengatasi masalahnya karena apa? Dia melayani orang yang bermasalah. Bersama Yesus, pemirsa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Mulai saat ini, detik ini, saya dorong Anda untuk datang kepada Tuhan. Apapun yang Anda hadapi, sakit penyakitkah, perceraian suami istri, padahal Anda mencintai pasanganmu, tetapi harus bercerai oleh karena situasi, mungkin ekonomi, mungkin perbedaan dari keluarga asal, sakit penyakit, usaha, atau kesepian. Marilah datang kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian pemirsa, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.